Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope everything is okay. Bagaimana kabarnya bunda dan ayah juga yang ada di rumah? Syukran jazakumullah khair telah membersamai Ananda untuk mengikuti setiap pembelajaran dari kami. Baik Ananda Soleh dan Soleha, untuk pertemuan IPS hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dampak interaksi antar desa dan kota. Nah, ini ada dalam buku kalian di bab 1 IPS kelas 9. Oke, check this out. Sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, silahkan kalian amati dulu gambar terlebih dahulu. Oke, di sebelah kiri kalian ada gambar atau kondisi suasana di pedesaan. Di sebelah kanan kalian ada gambar atau suasana di perkotaan. Nah, dari gambar yang kalian amati, silahkan dikerjakan berdasarkan minat kalian. Jadi, ada 3 pilihan minatnya. Yang pertama itu untuk kalian yang hobinya menggambar, silahkan hasil pengamatannya itu dibuatkan kesimpulan dalam bentuk gambar. Kemudian untuk yang kalian yang hobinya bercerita, cuap-cuap, nah silahkan dibuat kesimpulannya itu dalam bentuk cerita. Kemudian untuk kalian yang hobinya menulis seperti Putri Alia, nah silahkan dibuatkan kesimpulannya dari gambar yang kalian amati itu dalam bentuk tulisan. Nah, semua dari hasil pekerjaan kalian dikirimkan di kolom obrolan di channel Teams IPS. Jadi di kolom channel Teams IPS kelas 9 Ukasya. Ya, kalau yang voice note kalau yang bercerita silakan dikirim dalam bentuk voice note saja, bisa langsung voice note di situ, ya. Kemudian yang untuk menggambar kesimpulannya dalam bentuk gambar, silahkan dikerjakan dulu di kertas gambarnya atau di kertas atau di bukunya, kemudian dikirim ke kolom obrolan. Dan untuk yang menulis silahkan ditulis dulu di buku tulisnya, kemudian difoto dan dikirim di kolom obrolan. Dan Ustazah harap semuanya dikirimkan saat pembelajaran berlangsung. Oke, baik Ananda Soleh dan Soleha, silahkan dikerjakan ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan. Nah, di sini ada gambar interaksi kota dan desa, ya. Ada gambar interaksi kota dan desa. Di sebelah kiri kalian adalah kota, kemudian di sebelah kanan kalian adalah desa. Nah, silakan diperhatikan baik-baik. Di sini ada siklus atau sistematik antara interaksi kota dan desa. Nah, dibagi atas 4 aspek. Yang pertama ada barang, kemudian ada orang, kemudian ada uang, ada ide. Nah, untuk barang itu sendiri dari pedesaan itu dia mensuplai air dan energi, kemudian makanan-makanan segar dari pedesaan, kemudian bahan mentah. Nah, untuk dari perkotaan itu dia mensuplai makanan olahan, barang olahan. Seperti itu, misalnya nugget, kemudian sosis dan sebagainya. Kemudian untuk aspek uang dan ide, nah untuk uang dan ide biasanya itu di pedesaan terdapat harta warisan dari leluhur. Nah, itu biasanya itu diuangkan ketika dijual, kemudian diuangkan dan ditabung, dan biasa itu rata-rata orang tua yang ada di desa itu mengirimkan ke anaknya yang sedang berpendidikan atau sedang mengenyam pendidikan di kota-kota besar, seperti itu. Nah, itu interaksinya. Kemudian kalau dari kota sendiri dia itu orang-orang yang ada di kota itu dia menginvestasi atau menanamkan modalnya ke pedesaan. Jadi desa itu kan dia cenderung wisatanya bagus. Nah, biasa itu dibuat resort dan sebagainya. Kemudian dari segi ide, nah orang-orang di kota bisa mensuplai media, bisa mensuplai buku yang bisa menambah informasi untuk daerah-daerah yang ada di pedesaan. Kemudian dari pedesaan itu hanya bisa memberikan aspirasi atau suara, seperti itu. Oke. Nah,
Jadi dari sistematik tadi, dari siklus tadi, kita bisa melihat bahwa ada beberapa dampak interaksi desa dan kota. Yang pertama, mata pencaharian yang awalnya pertanian berkembang menjadi industri dan memanfaatkan hasil pertanian. Jadi yang tadinya itu awalnya cuma pertanian saja, kemudian berkembang menjadi industri dan memanfaatkan hasil pertanian. Yang kedua, meningkatnya produktivitas dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani lebih maju. Nah, siapa yang tahu? Sebelum adanya traktor yang kita pakai untuk membajak sawah sekarang, itu petani-petani yang ada di pedesaan itu menggunakan apa? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Jadi betul sekali Jadi menggunakan apa? Menggunakan kerbau. Nah ya. Kemudian yang ketiga, dampak interaksi desa dengan kota yang ketiga adalah sarana transportasi antara desa dan kota semakin membaik. Jadi untuk menempuh perjalanan ke desa itu sudah bisa diakses dengan lancar, meskipun masih ada beberapa yang belum memenuhi akses ya, karena dimungkinkan itu karena kemungkinan itu terlalu jauhnya lokasi pedesaan tersebut. Tapi rata-rata itu sudah kendaraan menuju desa itu sudah lancar seperti itu. Kemudian budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya. Jadi budaya-budaya kota seperti caranya berpakaian, kemudian bahasanya yang memakai logat yang dialek-dialek kekotaan seperti itu, kemudian seni-seni yang ada di kota dan sebagainya itu sudah mulai membudaya juga di pedesaan. Kemudian berkembangnya media massa sehingga kesadaran politik masyarakat yang ada di desa itu meningkat. Dan tingkat pendidikan di desa itu meningkat ya. Kalau dulu itu rata-rata orang yang di desa itu kalau mau mengenyam pendidikan itu pindah ke kota ya. Biasa itu urban ya, ke kota. Tapi sekarang rata-rata penduduk desa itu sudah mulai minimal tamat SMA atau menghabiskan masa belajar 12 tahun. Oke. Kemudian pengaruh interaksi keruangan antar kota dan desa. Secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, yaitu sumber daya manusia berupa pekerja dan sumber daya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang. Penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses ya. Jadi penduduk desa yang bekerja di kota itu tidak semuanya itu menjadi orang yang sukses di kota. Dan sebagian itu menimbulkan masalah kemiskinan. Jadi siapa yang pernah melakukan perjalanan ke keliling kota Makassar atau di daerah mana di daerah pesisiran pantai di sebelah sana, siapa yang biasa kalau kita mau ke Akarena, di situ biasa ada lahan-lahan kosong yang harusnya hijau, terawat, itu biasa dipenuhi dengan rumah-rumah yang rumah-rumah yang memprihatinkan seperti itu, terbuat dari seng, kemudian atau tidak permanen seperti itu. Nah, rata-rata itu adalah pendatang yang berasal dari desa, yang niatnya tadinya itu mau memperbaiki kehidupannya di kota, tetapi ternyata tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Nah ya, kemudian kota yang tampak dari adanya pemukiman kumuh. Jadi betul sekali ada beberapa pemukiman kumuh karena kedatangan dari kaum urban dari pedesaan. Kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desanya ya. Jadi kaum urban yang dari desa itu ke kota, rata-rata mereka itu masih membawa kebiasaan atau budaya dari daerah masing-masing seperti itu. Kemudian beberapa pengaruh perubahan dan interaksi antar desa dan kota terhadap berbagai aspek. Yang pertama, adanya pengaruh terhadap ekonomi ya. Jadi kalau dari segi ekonomi, dengan adanya interaksi antara desa dan kota, untuk kota sendiri
rata-rata itu mendapatkan tenaga kerja, ya. Jadi tenaga kerjanya bertambah. Nah, kemudian tapi di satu sisi pengangguran juga bertambah, Nak, karena banyaknya kaum urban yang tidak terampil yang datang dari desa. Oke, kalau tenaga kerjanya terampil sih tidak masalah, tapi kalau tenaga kerjanya tidak terampil, nah ini biasa yang mengakibatkan adanya masalah kemiskinan atau menambah masalah kemiskinan di kota-kota besar. Kemudian untuk desa, apa pengaruhnya? Nah, biasanya itu karena banyak yang berbondong-bondong ke kota dan mendapatkan pekerjaan di kota, otomatis tingkat perekonomian masyarakat di desa itu rata-rata sudah mulai membaik atau maju. Kemudian dari segi sosialnya, nah seperti yang Ustazah sudah sampaikan tadi bahwa kalau dibekali oleh tenaga kerja yang terampil dan terdidik dari pedesaan, biasanya itu tidak terlalu menimbulkan masalah, ya. Justru malah menambah pasokan tenaga kerja dari desa. Tapi kalau misalnya tenaga kerjanya tidak terampil, biasanya itu di kota itu orang-orang dari desa itu biasanya itu menambah masalah berupa kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan kriminalitas. Kemudian dari segi budayanya, nah pengaruh desa dan kota, interaksi antar desa dan kota itu berdampak juga terhadap budaya. Jadi orang-orang dari desa itu biasanya membawa budayanya masing-masing dan itu mempengaruhi pergaulan di kota-kota besar. Kemudian budaya yang ada di desa, nah orang-orang desa tadi ketika pulang ke kampungnya, ketika pulang ke desanya, nah biasa dia itu membawa pengaruh-pengaruh yang baik dan sekaligus ada juga beberapa pengaruh yang kurang baik seperti itu. Misalnya cara berpakaiannya mungkin kelihatan lebih terbuka, kemudian cara berpikirnya lebih keduniaan, dan sedangkan rata-rata penduduk desa itu lebih ukhrawi seperti itu. Kemudian dari segi politiknya, nah dari segi politiknya orang-orang yang ada di desa itu karena mendapatkan informasi sehingga semangat untuk berpolitik itu dan memilih itu lebih besar atau lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Kemudian dari segi pendidikannya, pendidikan orang-orang yang ada di desa itu alhamdulillah dengan adanya interaksi desa dan kota itu semakin baik, ya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwa rata-rata itu sudah menyelesaikan pendidikan minimal tamat SMA. Oke. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, untuk interaksi antar desa dan kota Ustazah cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, apa yang Ustazah tugaskan tadi di awal adalah penilaian awal, awal pembelajaran. Silahkan dikerjakan, ya. Jadi sekali lagi berdasarkan 3 alternatif minat kalian. Ada yang suka menggambar, silahkan kesimpulannya dalam bentuk gambar. Ada yang suka menulis, nah kesimpulannya dalam bentuk tulisan. Dan ada yang suka bercerita, nah silahkan dikirimkan voice note ke kolom obrolan channel IPS seperti itu, ya, Nak, ya. Oke, untuk tugas terakhir, untuk penilaian terakhir, untuk penilaian terakhir Ustazah akan sampaikan di assignment, ya. Oke, baik Ananda Soleh dan Soleha, thank you for coming and thank you for your attention and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.